Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Kepribadian. Di sini ada saya Siti Robiah dan rekan saya Andini Indrianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang belajar sosial dari Albert Bandura dan juga teori Medan dari Carl Lewin. Di sini materi pertama akan saya jelaskan secara singkat, yaitu tentang belajar sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Di sini Albert Bandura menjelaskan bahwa prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan tingkah laku. Jadi menjelaskan, meramalkan. Misalkan yang intinya itu kepada tingkah laku, bagaimana keseharian kita, bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita hidup dengan orang lain, tingkah laku kita itu seperti apa, yang memperhatikan pertama, manusia dapat berpikir dan mengatur hidupnya sendiri. Jadi memperhatikan itu manusia dapat berpikir dan mengatur hidupnya sendiri. Jadi manusia itu sudah pasti berpikir dan bisa mengatur hidupnya sendiri. Yang kedua, fungsi kepribadian melibatkan interaksi dengan orang lain. Jadi fungsi kepribadiannya itu sudah pasti melibatkan interaksi dia dengan orang lain, karena kembali kepada judul belajar sosial. Jadi kalau bersosial itu sudah pasti tidak dapat sendiri, sudah pasti harus berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya, dalam belajar sosial itu ada yang pertama, struktur kepribadian. Dalam struktur kepribadian, yang pertama ada sistem self, yaitu bagian dari sistem interaksi. Kenapa disebutkan bagian dari interaksi? Sudah pasti karena sistem self itu merupakan individu itu sendiri atau diri mereka sendiri. Yang kedua, regulasi diri. Apa itu regulasi diri? Yaitu kemampuan berpikir. Manusia itu mampu untuk berpikir. Manusia bisa berpikir untuk mengembangkan bagaimana cara mereka hidup. Yang ketiga ada efikasi diri. Efikasi diri itu merupakan kepercayaan individu akan kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu. Jadi efikasi diri itu manusia itu percaya diri bahwa dia itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya manusia misalkan mampu untuk misalkan mencari pekerjaan untuk memenuhi kemampuannya, atau misalkan yang sudah berkeluarga, mereka mampu mencari nafkah, yang mencari nafkah itu dari hasil kemampuan mereka sendiri untuk menghasilkan sesuatunya, untuk menghasilkan sesuatu itu untuk menghasilkan uang, misalkan untuk menafkahi anaknya, untuk menafkahi istrinya. Dan yang selanjutnya ada sumber efikasi diri, yaitu stimulusi atau kejadian yang memberikan inspirasi positif. Jadi kalau dalam sumber efikasi diri ini, jadi kejadian-kejadian yang memberikan energi positif yang bisa dijadikan sebagai contoh Misalkan kejadian apa yang misalkan banyak hal positifnya bisa dijadikan contoh Pokoknya yang berhubungan dengan positif aja, yang baik-baiknya Selanjutnya ada efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Di sini merupakan artinya itu efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku itu adalah keyakinan, misalkan yakin bahwa saya bisa yang buat orang lain mengubah cara hidupnya. Jadi memiliki keyakinan, optimis, berpikiran baik, berpikiran positif, optimis aja, misalkan saya itu bisa, saya pasti bisa. Otomatis ketika dia berkeyakinan seperti itu, dia akan berusaha mencapai keyakinannya itu. Jadi secara otomatis dia pasti akan bisa melakukan itu karena dia sudah bisa optimisnya itu sudah tinggi, percaya dirinya sudah tinggi. Itu yang dinamakan dengan efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Selanjutnya yang keenam ada efikasi kolektif. Di sini merupakan kemampuan komunitas mengontrol perilaku individu dan kelompok. Jadi kalau dalam efikasi kolektif itu jadi kemampuan untuk mengubah atau mengontrol tingkah laku, misalkan dalam individu atau dalam kelompok, misalkan hanya perorangan ataupun satu kelompoknya Terus yang selanjutnya ada dinamika kepribadian dalam belajar sosial. Dinamika kepribadiannya apa saja? Yang pertama ada penguatan pulkarius. Penguatan pulkarius itu artinya membuat orang ikut puas dan berusaha menjadi seperti orang itu.
Jadi penguatan prokarius itu membuat orang ikut puas. Jadi kita tuh membuat orang lain puas, bagaimana menjadi seperti orang yang bisa dijadikan contoh gitu. Terus yang kedua ada penguatan yang ditunda, yaitu berbuat tanpa penguatan karena yakin akan mendapat penguatan yang memuaskan di masa mendatang. Jadi kalau ini tuh berbuat tanpa ada tindakan gitu. Yakin aja misalkan masa depan pasti bakalan cerah tanpa ada usaha gitu kalau penguatan yang ditunda. Jadi cuman berbuat tanpa penguatan tuh jadi cuman misalkan kayak niat aja tapi nggak ngelakuin gitu. Kalau dalam penguatan yang ditunda niat doang gak dilakuin, terus berpikir bahwa masa depannya itu akan cerah, seperti itu. Terus ada yang tanpa penguatan, belajar tanpa reinforcement sama sekali. Jadi cuman niat doang. Kalau dalam niat mah nggak ada usahanya untuk mencapainya sama sekali. Kalau misalkan dalam berbicara cuman berbicara doang, nggak ada usahanya sama sekali gitu kalau dalam tanpa penguatan. Yang selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian yang pertama ada belajar melalui observasi. Jadi kita belajar melalui observasi, meneliti, seperti itu. Seperti misalkan kita meneliti suatu hal di suatu kampung, suatu permasalahan atau apapun, misalkan psikologi anak atau apapun itu. Nah itu yang pertama dalam perkembangan kepribadian itu adalah belajar melalui observasi. Yang kedua, modeling mengubah tingkah laku lama. Jadi kalau modeling mengubah tingkah laku lama itu kita misalkan cara kita bagaimana mengubah tingkah laku lama yang tadinya misalkan kurang baik menjadi baik, seperti itu. Caranya dengan cara kita belajar. Yang ketiga ada faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Nah, faktor-faktornya penting itu seperti contohnya dalam pengalaman. Kalau observasi kan kita memiliki pengalaman yang baik gitu. Bagaimana kita caranya bergaul dengan orang lain, bagaimana caranya kita meneliti yang baik, bagaimana kita interaksi dengan orang lain. Jadi faktor-faktor pentingnya itu banyak kalau belajar melalui observasi. Dan yang terakhir ada dampak belajar. Dampak belajarnya ini apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan setelah kita melakukan observasi, misal atau setelah kita melakukan penelitian. Dampaknya itu seperti apa? Apakah kita menjadi lebih baik kah, atau misalkan justru masih gitu-gitu aja tapi setidaknya kita sudah belajar gitu. Yang selanjutnya cukup penjelasan dari saya cukup. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Febia yang telah menjelaskan tentang belajar sosial. Lanjut untuk materi kedua yaitu teori medan dari Carl Lewin yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Teori medan. Adopsi teori medan dalam psikologi kepribadian dilakukan oleh Carl Lewin. Memakai asumsi Gestalt. Lewin mendasarkan penggambaran teorinya berdasarkan 3 asumsi. Yang pertama, dasar pemahaman psikologi bukan elemen atau gambaran rincian jiwa, tetapi saling hubungan, pola atau konfigurasi. Elemen digambarkan untuk memahami saling hubungannya, bukan wujud dan ukurannya. Yang kedua dari teori medan tersebut adalah beberapa saling hubungan menjadi dasar dari saling hubungan yang lain, sehingga dapat dideskripsikan kecenderungan kepribadian bergerak menuju kesatuan Gestalt. Yang ketiga, psikologi seharusnya difahami dalam bentuk teori medan atau field theory, di mana field adalah sistem pengaturan diri yang ditentukan oleh saling hubungan antar bidang bagian dari unsur yang mendukung sistem itu. Nah, langsung kepada materi selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Di sini dalam struktur kepribadian terdapat 3 bagian. Yang pertama, unsur-unsur pembentuk kepribadian. Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan tertentu. Fokusnya adalah saling hubungan antara segala sesuatu di dalam
jiwa manusia, hubungan antara bagian dengan bagian dan antara bagian dengan keseluruhan, lebih dari sekedar ukuran dan bentuk. Yang kedua adalah ruang hidup atau life speech. Ruang hidup merupakan potret sesaat yang terus-menerus berubah, mencakup persepsi orang tentang dirinya sendiri dalam lingkungan fisik dan sosialnya saat itu. Keinginan, kemauan, tujuan-tujuan, ingatan tentang peristiwa masa lalu, imajinasinya mengenal masa depan, perasaan-perasaannya, dan sebagainya. Itu untuk ruang hidup. Yang ketiga, ada dalam struktur kepribadian itu ada isi-isi ruang hidup. Nah, dari isi-isi ruang hidup, setiap sel atau region dari ruang hidup dihuni oleh fakta yang terpisah. Bagi Lewin, fakta bisa semua hal, baik yang dirasakan seperti lapar atau haus maupun yang disimpulkan, seperti masalah orang lain dan lain-lain. Fakta yang ada di dalam daerah pribadi dalam disebut kebutuhan, dan fakta yang ada di dalam lingkungan psikologis berupa objek. Setiap kebutuhan menghuni sel yang terpisah dalam pribadi dalam. Dan setiap objek menghuni region yang terpisah di lingkungan psikologis. Nah, itu adalah struktur kepribadian. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Di dalam dinamika kepribadian ini terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama, ada energi, tantangan, dan kebutuhan. Nah, bagi Lewin, manusia adalah sistem energi yang kompleks. Energi yang dipakai untuk kerja psikologis disebut energi psikis atau psikis energi. Energi muncul dari perbedaan tegangan antara sel atau region. Nah, tegangan di satu sel meningkat karena munculnya kebutuhan. Misalnya, kondisi fisiologis seperti lapar, haus, atau seks, atau keinginan seperti ingin bekerja, menghasilkan uang, atau juga bisa kemauan untuk mengerjakan sesuatu seperti menyelesaikan tugas atau menghadiri pertemuan. Jadi, kebutuhan itu mencakup pengertian motif, keinginan, dan dorongan. Jadi, antara energi, tegangan, dan kebutuhan itu saling berhubungan. Yang kedua adalah tindakan. Nah, ini tindakan dari sesuatu yang kita inginkan, pasti ada tindakan untuk mencapainya. Jadi, ketika kita akan melakukan sesuatu, jika ingin berhasil pasti kita harus bertindak, dan tindakan tersebut yang akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Terus yang selanjutnya ada event. Lewin menggambarkan dinamika jiwa dalam bentuk gerakan atau aksi di daerah ruang hidup dalam bentuk peristiwa atau event. Telah dijelaskan di depan bahwa peristiwa event adalah hasil interaksi antara dua atau lebih fakta, baik di daerah pribadi maupun di daerah lingkungan. Komunikasi atau hubungan antara sel dan region, dan lokomosi atau gerak pribadi adalah peristiwa karena keduanya melibatkan dua fakta atau lebih. Jadi event itu adalah aksi, di mana peristiwa hasil interaksi antara dua atau lebih itu dilakukan di daerah lingkungan. Terus yang selanjutnya adalah konflik. Konflik terjadi di daerah lingkungan psikologis. Lewin mendeskripsikan konflik sebagai situasi di mana seseorang menerima kekuatan-kekuatan yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Jadi faktor-faktor yang mengenai pribadi mendorong pribadi ke arah tertentu dengan kekuatan tertentu. Kombinasi dari arah dan kekuatan itu disebut jumlah kekuatan yang menjadi kecenderungan lokomosi pribadi. Nah,
Dalam konflik ini ada beberapa tipe. Yang pertama, ada konflik yang sederhana, terjadi kalau hanya ada dua kekuatan berlawanan yang mengenai individu. Konflik macam ini disebut tipe 1. Contohnya seperti orang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama disenanginya. Itu sederhana. Terus yang kedua contohnya seperti orang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak disenanginya. Terus contoh ketiga seperti orang dihadapkan pada pilihan sekaligus mengandung unsur yang disenangi dan tidak disenanginya. Nah, itu konflik sederhana. Yang kedua ada konflik yang kompleks. Nah, ini bisa melibatkan lebih dari dua kekuatan. Konflik yang sangat kompleks dapat membuat orang menjadi diam, terpaku, atau terperangkap oleh berbagai kekuatan dan kepentingan sehingga dia tidak dapat menentukan pilihan. Nah, itu contoh konflik yang kompleks. Yang ketiga ada contohnya seperti orang ini konflik yang ketiga. Contohnya seperti berusaha mengatasi kekuatan penghambat sehingga konflik menjadi terbuka. Terus ditandai sikap kemarahan, agresi, pemberontakan, atau sebaliknya. Penyerahan diri yang neurotik. Nah, pertentangan antar kebutuhan pribadi dalam konflik antar pengaruh dan pertentangan antara kebutuhan dengan pengaruh. Menimbulkan pelampiasan usaha untuk mengalahkan kekuatan penghambat. Misal, anak yang dilarang makan permen oleh orang tuanya, berusaha memberontak mengalahkan aturan orang tua. Nah, ketika pemberontakannya tidak berhasil, dia kemudian mengarahkan kemarahannya kepada teman atau objek sekitarnya, atau menyerah tunduk kepada arahan kekuatan orang tua yang sangat kuat. Nah, itu konflik yang ketiga. Terus yang kelima dari dinamika kepribadian adalah tingkat realita. Konsep tingkat realita dari Lewin mengemukakan realita berisi lokomasi aktual dan tak realita berisi lokomasi imajinasi. Konsep realita dan tingkat realita juga ditetapkan pada daerah pribadi seperti pada daerah lingkungan psikologis. Misalnya, sel di pribadi dalam mungkin mempengaruhi daerah motorik atau mungkin hanya melakukan hal itu dalam imajinasi. Sel yang berisi dorongan agresi, kalau tingkat realitinya tinggi, akan muncul motorik menyerang dan merusak. Sedang agresi yang tingkat realitanya rendah atau tak realita akan muncul dalam bentuk imajinasi-imajinasi yang realistis. Terus yang keenam dari dinamika kepribadian adalah menstruktur lingkungan. Nah, dengan memberi berbagai kemungkinan menstruktur lingkungan, Lewin jelas ingin menekankan sifat dinamik dari gambaran kepribadiannya. Setiap diagram dapat dipandang sebagai kerangka atau suatu adegan film. Jadi untuk menggambarkan tingkah laku dari seorang dalam suatu hari, mungkin dibutuhkan gambaran ratusan diagram. Terus, menstruktur lingkungan. Itu yang dinamakan menstruktur lingkungan. Yang selanjutnya adalah mempertahankan keseimbangan. Nah, kecenderungan mencapai keseimbangan itu tidak berarti membuat diri seimbang sempurna, tetapi menyeimbangkan semua tegangan dalam daerah pribadi dalam. Lewin menjelaskan bahwa dalam sistem yang kompleks, menjadi seimbang bukan berarti hilangnya tegangan, tetapi memperoleh keseimbangan dari tegangan internal. Tujuan utama dari perkembangan psikologis adalah menciptakan semacam struktur internal yang menjamin keseimbangan psikologis, bukan membuat bebas tegangannya. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan kepribadian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan tingkah laku.
Menurut Lewin, sejumlah perubahan tingkah laku yang penting terjadi sepanjang perkembangan. Variasi aktivitas, emosi, kebutuhan, hubungan sosial, dan sebagainya semakin banyak ketika orang menjadi semakin tambah usia, atau variasi itu mungkin akan menurun pada usia uzur. Namun demikian, semakin bertumbuh orang, semakin bebas bergerak, dan orientasi waktu semakin luas. Anak-anak adalah makhluk yang hanya berpikir kekinian, sedang orang dewasa yang masak akan berpikir tentang masa lalu dan merencanakan masa depan, sehingga memasukkan ke dalam ruang lingkupnya perspektif waktu. Tingkah laku menjadi semakin terorganisir, hierarkis, realistis, dan efektif. Lanjut, yang kedua adalah diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi adalah peningkatan jumlah bagian-bagian dari keseluruhan. Jumlah sel dalam pribadi berlipat dengan bertambahnya usia, dan jumlah region dalam lingkungan psikologis juga meningkat. Jadi, bertambahnya usia akan meningkatnya jumlah bagian dari keseluruhan, dan jumlah region dalam lingkungan psikologis juga akan meningkat. Nah, itu diferensiasi. Yang ketiga adalah regresi. Lewin malahan menemukan dua macam gerak. Nah, gerak mundur perkembangan, regresi dan retrogresi. Retrogresi adalah kembali ke bentuk tingkah laku lebih awal dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi, kalau retrogresi adalah tingkah laku kita itu kembali ke awal sejarah kehidupan manusia. Terus, sedangkan regresi adalah kembali ke bentuk tingkah laku yang lebih primitif. Tidak peduli apakah pribadi pernah melakukan hal itu. Jadi kalau regresi, si tingkah laku tersebut kembali ke lebih primitif. Jadi tidak peduli apakah pribadi pernah melakukan hal itu dan bagaimana hal itu terjadi. Jadi itu tidak peduli. Nah, jadi semua bentuk kemunduran disebut regresi, dan khusus regresi yang mengulangi tingkah laku yang pernah dialami pada masa yang lalu disebut retrogresi. Ekspresi regresi misalnya ketika orang dewasa menyatakan kegembiraannya dengan meloncat-loncat seperti anak kecil. Nah, kalau memang dari sejarahnya, orang itu pada masa anak-anak menyatakan kegembiraan hatinya dengan meloncat-loncat. Respon itu disebut retrogresi. Menurut Lewin, frustasi menjadi salah satu faktor terpenting penyebab regresi. Alhamdulillah, untuk pemaparan materi sudah selesai. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan atau kurang paham, ataupun jika ingin ada yang menambahkan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.